Pembasyaibanan Sayyid Sulaiman pendiri pesantren Sidogiri ini diambil dari Syamsuddhohiro, dan Syamsuddhohiro mengutip dari tulisan LWC van den Berg. Dalam keterangan van den Berg itu tidak ada penjelasan bahwa Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban yang mendirikan pesantren Sidogiri. Lantas dari mana ada simpulan yang mengatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Ar9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku sekalian, baru-baru ini kembali mengemuka tentang nasab atau silsilah kiai-kiai pengasuh pondok pesantren Sidogiri yang berada di daerah Keraton Pasuruan, Jawa Timur. Pesantren besar, pesantren tua yang telah melahirkan banyak kiai-kiai besar. Sebagaimana beberapa edisi yang lalu kami sampaikan bahwa salah satu leluhur dari pesantren Sidogiri ini, yakni Said Asror, atau orang Madura menyebutnya Puju Asror, itu dikatakan dalam tanda petik ya tokoh fiktif oleh seorang Habib. Namun pada edisi kali ini saya akan lebih menyoroti kepada pendiri pesantren Sidogiri, yaitu Sayyid Sulaiman. Karena apa? Karena sampai hari ini nampaknya masih ada dualisme pendapat terkait dengan siapa Sayyid Sulaiman. Apabila kita melihat dari isbat nasab pengasuh pondok pesantren Sidogiri, yaitu Kiai Mas Fuad, beliau yang jalurnya melalui Puju Asror, ke atasnya tetap ke Sayyid Sulaiman, terus ke atasnya lagi itu ke Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Lantas dari mana dasar bahwa Sayyid Sulaiman ini Basyaiban? Ini selain dimuat di sejumlah situs pemberitaan terkait dengan Sayyid Sulaiman pendiri Sidogiri ini adalah Basyaiban, juga dimuat di websitenya pesantren Sidogiri. Setidaknya dimungkinkan website resminya pesantren Sidogiri. Ini mohon maaf karena saya bukan alumni pesantren Sidogiri ya, tapi saya pernah nanyakan sama ponakan saya yang alumni pesantren Sidogiri. Dia mengatakan benar bahwa sidogiri.net ya, itu adalah website pesantren Sidogiri. Saya bacakan langsung. Sidogiri dibabat oleh seorang Sayyid dari Cirebon, Jawa Barat, bernama Sayyid Sulaiman. Beliau adalah keturunan Rasulullah dari marga Basyaiban. Ayahnya Sayyid Abdurrahman, artinya ayah dari Sayyid Sulaiman itu adalah Sayyid Abdurrahman, adalah seorang perantau dari negeri Wali, Tarim, Hadramaut, Yaman. Sedangkan ibunya Syarifah Khadijah adalah putri Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Dengan demikian dari garis ibu, Sayyid Sulaiman merupakan cucu Sunan Gunung Jati. Sayyid Sulaiman membabat dan mendirikan pondok pesantren di Sidogiri dengan dibantu oleh Kiai Aminullah. Kiai Aminullah adalah santri sekaligus menantu Sayyid Sulaiman yang berasal dari Pulau Bawean. Sampai batas ini saja saya akan baca yang saya baca. Namun yang terpenting di sini adalah bahwa Sayyid Abdurrahman dikatakan menantu dari Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Hal lain juga sebagai penunjuk informasi, di kanal YouTube-nya Sayyid Zulfikar, dia juga membahas ini dan sudah cukup lama. Dari mana dasar dikatakan bahwa Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman ini dikatakan Basyaiban? Satu di antaranya nampaknya mengambil dari kitab Syamsuddhohiro. Kitab Syamsuddhohiro adalah rujukan otoritatif kaum Ba'alwi terkait dengan nasab dan sejarahnya. Di dalam salah satu halamannya ada keterangan bahwa Sayyid Sulaiman ini adalah Basyaiban. Ringkasnya begini, bahwa pembasyaibanan Sayyid Sulaiman pendiri pesantren Sidogiri ini diambil dari Syamsuddhohiro, dan Syamsuddhohiro mengutip dari tulisan LWC van den Berg. Nah sekarang saya coba adukan langsung dengan bukunya LWC van den Berg yang jadi rujukan Syamsuddhohiro tersebut. Ini buku terjemahan ya, tapi terjemahan resmi dari INIS.
ketika Aloysi van den Berg membahas tentang asimilasi orang-orang Arab, atau lebih khusus orang Arab Hadramaut dengan kaum pribumi. Pada 146 ini diceritakan antara lain, untuk berpindah ke contoh yang lebih mutakhir, akan saya ceritakan sejarah keluarga Basyaiban. Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Basyaiban datang pada awal abad ke-18 dari Hadramaut ke Cirebon dan mengawini putri salah satu sultan. Kedua putranya, Sulaiman dan Abdurrahim, sudah menyandang gelar Jawa Kiai Mas. Berdasarkan tradisi keluarga itu, mereka mengambil gelar tadi atas perintah ayah mereka yang menyadari bahwa jika putra-putranya ingin berkarir di negeri itu secara gemilang, tidak ada jalan lain yang lebih baik daripada berasimilasi sebagai masyarakat Jawa. Semula mereka menetap di Surabaya, kemudian di Pekalongan, dan keturunannya tinggal di desa Krapyak sebagai orang Jawa. Namun tampaknya ada satu cabang keluarga yang tetap di Surabaya. Paling tidak ada 2 atau 3 orang ulama di kota itu yang menggunakan nama yang sama. Salah satu putra Abdurrahim, ini adiknya Abdurrahman ya, yaitu Said, pada awal abad ini mengawini putri Raden Adipati Danurejo, administrator Kesultanan Yogyakarta. Namun pada masa tuanya mengundurkan diri ke Krapyak. Makamnya masih dapat dilihat di sana. Dari ketiga putranya, yang sulung Hashim diberi gelar Raden Wongsorejo, yang kedua Abdullah hanya menambahkan gelar Raden di belakang namanya, sedangkan putra yang ketiga Alwi menjadi pegawai pemerintah Inggris dan pada tahun 1813 menjadi Bupati Magelang bergelar Raden Tumenggung Danuningrat. Jadi di halaman ini Van den Berg hanya memerinci sekilas terkait dengan Sayyid Sulaiman bin Sayyid Abdurrahman. Lebih banyak ke bawahnya tentang adiknya Sayyid Sulaiman, yaitu Sayyid Abdurrahim atau Habib Abdurrahim ya, ke bawah sini, yang nanti ada asimilasi salah satu keturunannya itu menjadi bupati bergelar Jawa. Maka di luar konteks Sayyid Sulaiman, apabila ada orang-orang yang dikesankan Jawa ternyata setelah ditelusuri adalah Ba'alwi, ya di sini tertulis. Tetapi itu mungkin nanti saya akan bahas pada bagian yang lain. Saya fokus kepada Sayyid Sulaiman. Saya menggunakan kata Sayyid ini hanya agar tidak merubah teks asli dari bukunya. Yang umum belakangan kan ketika Basyaiban ini Ba'alwi maka disebut Habib. Saya menggunakan sesuai dengan teks yang asli. Nah, sebagaimana tadi saya bacakan, dalam keterangan Van den Berg itu tidak ada penjelasan bahwa Sayyid Sulaiman bin Abdurrahman Basyaiban yang datang ke Nusantara, khususnya ke Cirebon pada awal abad 18, tidak dikatakan memiliki keturunan Sulaiman yang mendirikan pesantren Sidogiri. Lantas dari mana ada simpulan yang mengatakan bahwa Sayyid Sulaiman Mojoagung yang menjadi pendiri pesantren Sidogiri itu adalah Basyaiban? Nah, ini yang perlu ditelisik ulang. Ini mohon maaf, saya bukan ikut campur dalam urusan keluarga Sidogiri. Saya lebih kepada memberikan data yang ada di tulisan Aloysi van den Berg, yang menurut informasinya tulisan ini dikutip oleh Samsuddohiro. Apakah di Samsuddohiro ada keterangan lebih dari yang ditulis oleh Van den Berg? Kalau menurut keterangan di sini tidak ada penjelasan bahwa Sayyid Sulaiman yang dimaksud sebagai pendiri Sidogiri itu adalah Sayyid Sulaiman yang ada di sini, putra dari Abdurrahman. Kalau dikatakan keturunannya menggunakan gelar Kiai Mas, iya di sini ditulis menggunakan gelar Kiai Mas, dan ada 2 atau 3 keturunan dari Abdurrahman Basyaiban itu yang masih tinggal di Surabaya dengan gelar yang sama, mungkin pengertiannya gelar Kiai Mas, tetapi tidak dijelaskan secara rinci di sini.
Apakah ada buku Aloysi van den Berg yang lain yang menceritakan lebih rinci? Mohon berikan masukan kepada kami. Ini edisi mencari kebenaran ya. Kemudian kalau saya komparasi dengan apa yang ditulis dalam sidogiri.net, di sini kan dijelaskan bahwa Said Abdurrahman yang datang ke Cirebon kemudian menikahi salah satu putri sultan. Kalau di sini tidak dijelaskan putri sultan yang siapa. Di sini dikatakan sebagai istrinya adalah Syarifah Khadijah, putri dari Sultan Hasanuddin. Ini rancu. Kalau yang ditulis di sini memakai data dari Aloysi van den Berg, ini awal abad 18, 1700 sekian. 1700 sekian itu artinya 1701 dan seterusnya. Kalau 1800 kalau abad 18 awal itu sudah bukan masa Sultan Hasanuddin, karena Sultan Hasanuddin hidup di masa abad ke-15 hingga 16 Masehi. Ini tidak sinkron menurut data ya. Kalau dikatakan Sayyid Abdurrahman Basyaiban itu yang datang dari Hadramaut menikahi putri Sultan Hasanuddin. Sebab apa? Di data resmi yang ditulis oleh Van den Berg abad 18 menikah dengan salah satu putri sultan, tapi tidak dijelaskan sultannya siapa. Padahal di awal abad 18 Cirebon itu sudah terbelah. Cirebon sudah dalam ada kesepuhan Kanoman, kemudian ada di bawah tekanan pemerintah Belanda. Kalau kita membaca sejarahnya, lantas putri sultan yang mana? Kanoman, kesepuhan, atau yang lain? Atau sudah ada keprabonan saat itu? Ini yang harus ditelisik ulang. Intinya tidak sinkron ya antara yang ditulis di sidogiri.net dengan keterangan yang di sini, termasuk juga dengan kemungkinan keterangan yang ada di dalam Syamsuddohiroh. Maka itu, dan ini juga hal lain juga, ketika membahas hal ini, Van den Berg melakukan penelitian ini sangat dimungkinkan dia mencari referensi. Di sini juga ditulis dari Fat Java, karena buku ini hasil penelitian 1885 yang diterbitkan 1886 sebagai laporan kepada negara Hindia Belanda, kepada Ratu Belanda bahkan. Ke masa datangnya Habib Abdurrahman Basyaiban itu kan selisih 1 abad, karena awal abad 18, yang buku ini 1886, akhir abad 19. Jadi selisihnya 1 abad kurang lebih ya, atau mungkin 1 abad lebih. Maka dimungkinkan Van den Berg hanya menghimpun kisah, mereportase dari masyarakat, bahkan mungkin juga dia mengutip, bukan seperti keterangan-keterangan lain di sini. Ini mereportase langsung, bahkan ada surat menyurat yang dia tulis di sini. Artinya Van den Berg hidup di masa itu dan yang ia tulis adalah peristiwa di masa itu. Sementara terkait dengan Habib Abdurrahman Basyaiban yang datang ini selisih waktunya 1 abad kurang lebih. Ini kan perlu ditelisik ulang, karena di sini hanya dikatakan seperti yang saya baca tadi. Tidak ada penjelasan Sayyid Sulaiman atau Habib Sulaiman bin Habib Abdurrahman Basyaiban di sini sebagai pendiri pesantren Sidogiri. Maka itu kembali lagi kepada rentan waktu, interval waktu yang cukup lama, 1 abad lebih, kemudian tidak sinkronnya pernyataan dalam sidogiri.net kalau dikatakan bahwa Habib Abdurrahman Basyaiban itu menikah dengan putrinya Sultan Hasanuddin yang bernama Khadijah. Sementara di sisi lain, pesantren Sidogiri, Kiai-Kiai Sidogiri memiliki juga catatan-catatan nasab yang sambungannya tidak ke Abdurrahman Basyaiban ini. Maka menurut hemat saya, tentu saja catatan internal itu lebih bisa diterima. Apalagi akhirnya setelah diteliti, kemudian diajukan ke sejumlah nakabah internasional dalam waktu sekitar 10 bulan setelah terjadi penelitian dan segala macamnya, akhirnya disepakati dan diisbat bahwa pendiri pesantren Sidogiri bukanlah dari Basyaiban, melainkan dari Al-Jilani Al-Hasani.
Demikian, semoga bisa dipahami, dan saya kembali garis bawahi, dalam hal ini saya tidak mencampuri urusan sejarah keluarga besar Sidogiri. Saya di sini hanya memberikan tambahan data dari buku aslinya yang konon dikutip oleh Syamsuddauhiro. Selebihnya mohon bantu kami untuk memberikan tambahan informasi agar informasi ini tambah valid. Pada edisi kali ini garis besarnya saja. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.